Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan kami kelompok 3 dari ICT Literasi. Tugas kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ibu dan Sebastian, kemudian Mbak Sabia Annabai, 3 Mariam Nazar Haris, 4 Febriani Bangku, 5 Anis Kirana Tarmusti Widianto, 7 Grace Angel Gloria, dan saya sendiri Yosi Zaki akan membahas tentang peranan teknologi informasi dan telekomunikasi di berbagai sektor. Next, Mbak. Latar belakang teman-teman sekalian bahwa teknologi informasi dan komunikasi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan ICT, Information and Communication Technology atau ICT, ini dapat menjadi sebuah indikator menentukan perekonomian suatu negara. Tingginya kebutuhan dan penetrasi perangkat digital dalam berbagai aspek kehidupan manusia secara langsung telah menciptakan sebuah industri raksasa di bidang teknologi dan melibatkan hampir seluruh bangsa-bangsa besar di dunia dengan nilai bisnis yang hari ke hari meningkat menurut budget tahun 2020. TIK telah menjadi sumber daya baru bagi pertumbuhan ekonomi. Ini dapat dilihat dari dampak penggunaan TIK secara luas sehingga memungkinkan diterapkannya cara-cara yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Next. Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa TIK dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi dari suatu negara, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Terjadi kecenderungan bahwa negara dengan pertumbuhan TIK yang cepat itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat pula. Di Amerika Serikat dalam kurun waktu tahun 1995 sampai 1998, TIK mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 4,73% menurut Jorgensen dan Stiroch di tahun 2000. Selain itu ada beberapa negara anggota Uni Eropa seperti Irlandia, Belanda, dan Finlandia, dan beberapa negara OECD 3 misalkan US, Australia, dan Kanada telah mencatat kenaikan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas, kemudian inflasi juga jauh lebih stabil dan mengurangi pengangguran melalui penerapan TIK. Pada negara-negara di wilayah Asia Pasifik termasuk Indonesia menunjukkan bahwa TIK berkorelasi positif cukup kuat dengan pertumbuhan pertumbuhan tingkat ekonomi. Lanjut. Penelitian di Asia mengenai dampak TIK terhadap pertumbuhan ekonomi dihitung dengan fokus pada peran peralatan komunikasi. B. Perumusan masalah. Teknologi informasi dan telekomunikasi dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa atau negara. Ternyata selain daripada ekonomi, pengaruh perkembangan dunia TIK pula turut menyentuh berbagai sektor. Dalam tugas ini, kami membahas pengaruh TIK pada bidang pertama publik, yang kedua kesehatan, yang ketiga pendidikan, yang keempat transportasi, yang kelima telekomunikasi, yang keenam pemerintahan, dan yang terakhir ketujuh pertahanan dan keamanan. Lanjut, Pak. Kesemua pengaruh ini diarahkan agar dapat menyelesaikan permasalahan sosial yang ada. Sehingga tak hanya ekonomi yang maju, namun kesejahteraan warga negara dan sesama bangsa juga dapat meningkat pula. Bangsa dapat meningkat pula. Dalam mendukung perbaikan kesejahteraan ini, ada beberapa sektor yang perlu disentuh dengan teknologi terkini. Dengan kesejahteraan yang tinggi, maka suatu bangsa dan negara dapat bersaing secara global. Silakan, Pak, lanjutkan untuk bagian C-nya. Takut ada media tahu nih. Silakan diserahkan ke Mbak Noni atau Mbak Anissa Ahmad.
Eh, Halo Mbak, suaranya nggak keluar. Selamat siang. Peranan TIK dalam bidang publik, penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik dapat memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah, di mana daerah dapat menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisnis. Pelayanan publik bisa dibilang merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pemerintahan karena dapat membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat supaya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Next. Memberikan pelayanan publik yang prima merupakan tujuan setiap pemerintah daerah. Pemerintah daerah saat ini berlomba-lomba menerapkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk dapat membantu mewujudkannya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan, yaitu pengolahan data, pengolahan informasi, dan sistem manajemen. Perkembangan teknologi informasi serta penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintah diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan seperti melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan, dan penghematan biaya. Pelayanan publik yang prima bukan sekedar mengikuti tren global, melainkan diarahkan untuk mewujudkan good governance, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi serta akuntabilitas dalam proses memberikan penerapan teknologi informasi juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat. Tentu ini merupakan langkah yang strategis, namun dalam penerapannya tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu proses, waktu, dan tahapan yang berkeseimbangan. Next. Saat ini di Indonesia sudah banyak daerah yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakatnya. Salah satunya adalah melalui pembuatan website resmi pemerintah daerah. Dari masyarakat bisa mengakses informasi tentang data-data daerah, prosedur pengurusan surat, atau bahkan produk hukum dari pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik juga akan membantu pemerintah untuk mengelompokkan aduan masyarakat, serta demikian penanganan terhadap masalah menjadi lebih tepat dan intensif. Saat ini sudah ada cukup banyak daerah yang memanfaatkan sistem seperti ini. Salah satunya adalah Command Center milik pemerintah Kota Surabaya. Dengan adanya teknologi informasi, aspirasi masyarakat bisa langsung disampaikan tanpa proses yang rumit. Pemerintah pun bisa mengetahui aspirasi dan keluhan masyarakat secara cepat dan akurat. Pemerintah DKI Jakarta adalah salah satu pemerintah daerah Indonesia yang sudah memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi dan website penyalur aspirasi. Akses pemerintah kepada aspirasi masyarakat. Maka solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di daerah pun menjadi lebih tepat guna tidak ada lagi namanya masalah yang tidak disegera ditangani. Ini karena pemerintah bisa mudah membuat skala prioritas terhadap masalah yang ada berdasarkan urgensinya. Dalam dunia bisnis, peranan teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai
Dalam dunia bisnis, peranan teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce atau e-dagang atau perdagangan elektronik. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. E-commerce merupakan bagian dari e-business di mana cakupan bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengelaborasian mitra, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan, Triple W, e-dagang juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data atau database. E-surat atau surat elektronik seperti dalam kurung email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-dagang ini. Zaman sekarang ini adalah zaman modern. Hampir semua hal tidak dilakukan dari rumah. Dari mulai membayar semua tagihan, baik berupa tagihan telepon, internet, TV berbayar, listrik, PAM, dan lain-lain. Cukup dengan menggunakan m-banking dan semua bisa dilakukan dengan cara online. Kita dapat memungkiri pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan kita. Teknologi informasi telah menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap rencana bisnis. Hampir dari seluruh perusahaan, baik skala besar maupun kecil, menggunakan teknologi informasi sebagai salah satu aktivitas sangat dibutuhkan untuk memberikan peningkatan terhadap layanan bisnis yang mereka kelola. Next. Perusahaan penggunaan teknologi informasi untuk memperbaiki cara mereka merancang dan mengelola hubungan terhadap pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM merupakan sebuah sistem yang dapat menangkap setiap interaksi perusahaan terhadap para pelanggan, sehingga terdapat data kronologis pelanggan jika sewaktu-waktu dibutuhkan, bagaikan data record. Salah satu contohnya, pelanggan menghubungi call center karena mendapatkan masalah mengenai informasi pengiriman barang yang ia pesan. Dengan adanya CRM, staf perusahaan dapat segera memberitahukan keberadaan barang Dengan adanya CRM staff, perusahaan dapat segera memberitahukan keberadaan barang pesanan pelanggan, karena seluruh interaksi disimpan dalam sistem CRM. Pelanggan pun menjadi tenang karena mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja terhadap produktivitas. Bagi banyak perusahaan, email adalah sarana utama komunikasi antara karyawan, pemasok, dan pelanggan. Email adalah salah satu pendorong awal internet. Penggunaannya sangat mudah dan relatif jauh lebih murah jika dibandingkan dengan faksimil. Maaf, terjeda sebentar. Bagi banyak perusahaan, email adalah sarana utama komunikasi antara karyawan, pemasok, dan pelanggan. Email adalah salah satu pendorong awal internet. Penggunaannya sangat mudah dan relatif jauh lebih murah jika dibandingkan dengan faksimil untuk berkomunikasi. Selama bertahun-tahun, sejumlah alat komunikasi lainnya juga berkembang yang memungkinkan para staf untuk saling berkomunikasi dengan menggunakan sistem chat atau chatting, alat pertemuan online dengan sistem konferensi video seperti webinar, voice over internet, protokol, dan masih banyak lagi lainnya. Saya alihkan pada rekan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Peranan TIK dalam bidang kesehatan. Next. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini sudah sangat pesat. Berbagai
disiplin, ilmu sudah tidak lagi bisa dipisahkan dengan teknologi. Salah satu teknologi yang masih populer adalah komputer. Karena berbagai pekerjaan banyak mempermudah dengan komputer, seperti membuat surat, membuat formulir, rekam medis, merekam seluruh besar penyakit, membuat statistik, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Next. Manfaat TIK dalam bidang kesehatan, yaitu yang pertama adalah deteksi berbagai problematika kesehatan. Poin kedua, transfer data pasien secara elektronik, membantu proses operasi pembedahan, mengetahui macam-macam jenis obat dengan mudah. Contoh pemanfaatan TIK dalam bidang kesehatan. Halodoc menghubungkan dokter dengan Anda secara langsung dan kapan saja. Ya, Anda bisa menggunakan aplikasi kapan saja selama 24 jam dalam 7 hari. Jadi Anda bisa menggunakan aplikasi 24 jam dalam seminggu, kapan saja Anda berada. Halodoc diluncurkan pada tahun 2016, memiliki layanan interaksi yang bisa digunakan secara mudah karena aplikasi ini ditunjang dengan kemampuan jaringan internet yang mumpuni. Next. Peran TIK dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi sendiri juga sudah aktif digunakan pendidikan seperti halnya pembelajaran berbasis komputer. Contohnya yaitu penerapan sistem ujian nasional pada tahun 2016 yang berbasis komputer atau dikenal dengan CBT. Berbagai hasil penelitian, contohnya berbagai hasil penelitian melalui akun blog, LIPI, dan Kemdikbud. Next. Peranan TIK dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama adalah penggunaan dengan aplikasi Zoom, Google Meet, dan Google Classroom. Kecenderungan dunia pendidikan di Indonesia pada masa yang mendatang menghubungkan dengan perkembangan TIK sebagai berikut. Yang pertama, berkembangnya pendidikan terbuka dengan cara belajar jarak jauh atau distancing learning. Untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh perlu dimasukkan berbagai strategi utama pendidikan jarak jauh. Dengan memanfaatkan teknologi internet secara maksimal dapat memberikan efektivitas dalam hal waktu, tempat, bahkan meningkatkan kualitas pendidikan. Terjadinya sharing resource atau yang disebut juga dengan berbagi sumber daya antara lembaga pendidikan dan pelatihan. Perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya, misalnya guru dan laboratorium berfungsi sebagai fasilitator, bukannya sebagai sumber informasi. Manfaat TIK dalam bidang pendidikan antara lain yaitu adalah berbagi hasil penelitian. Hasil penelitian yang dimuat dalam internet akan mudah dimanfaatkan orang lain di segala penjuru dunia dengan cepat. Konsultasi dengan pakar, konsultasi dengan para ahli di bidang dapat dilakukan dengan mudah walaupun ahli tersebut berada di tempat yang sangat jauh. Perpustakaan online adalah perpustakaan dalam bentuk digital. Diskusi online adalah diskusi yang dilakukan melalui internet. Dan yang poin kelima adalah kelas online. Aplikasi kelas online dapat digunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan jarak jauh seperti universitas dan sekolah-sekolah terbuka. Keuntungan pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan bagi penyelenggara pendidikan antara lain adalah dapat berbagi hasil penelitian dengan lembaga pendidikan lain. Yang kedua, dapat memberikan layanan lebih baik ke peserta didik. Yang ketiga, dapat menjangkau peserta didik yang tempatnya sangat jauh. Melalui perpustakaan online dapat menekan biaya untuk menyediakan buku. Yang poin terakhir adalah dapat saling berbagi sumber ilmu dengan institusi lain.
Sekian informasi dari saya. Silakan untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik. Seperti sebelumnya kita sudah membahas beberapa peranan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam berbagai bidang. Kali ini kita akan bahas mengenai peranan TIK dalam bidang transportasi. Di antaranya yaitu untuk mengatur lampu lalu lintas di jalanan ya tentu saja, untuk juga digunakan pada navigasi pada kereta api, kapal laut, dan pesawat udara. Jadi seluruh mode transportasi pada saat ini dapat dikatakan bergantung pada TIK yang digunakan untuk mengarahkan ya pergerakan setiap moda transportasi modern. Kemudian juga ada penggunaan TIK pada pesawat udara tanpa awak atau kita biasa kenal sebagai drone. Kemudian juga adanya sekarang tren penjualan tiket sarana transportasi yang sebagian besar sudah menggunakan secara digital seperti itu dan tidak lagi melalui counter. Oke, untuk selanjutnya, peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pertahanan dan keamanan. Seperti sebelumnya, bahwa adanya munculnya kehadiran pesawat tanpa awak ternyata dapat juga digunakan sebagai alat perang ya, karena dapat melindungi pertahanan dan keamanan suatu wilayah atau suatu negara tanpa mengorbankan mungkin tentara dari negara yang bersangkutan. Kemudian juga hadirnya teknologi radar dan peluru kendali yang dapat dikendalikan dari jarak jauh, kemudian juga adanya drone dan satelit yang tentunya ini adalah satu kemajuan yang luar biasa besar dalam bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, peranan TIK dalam sektor telekomunikasi dan pemerintahan. Pertama, pada sektor telekomunikasi dulu. Telekomunikasi telah berubah sangat besar sekali ya, mengubah kehidupan masyarakat di seluruh negara di seluruh dunia dengan hadirnya infrastruktur dasar TIK yang baru ya. Melalui telekomunikasi yang handal, para petani dan nelayan saat ini dapat menerima perkiraan cuaca yang tepat waktu melalui ponsel mereka. Jadi mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menanam, kapan mungkin waktu yang tepat untuk mungkin memundurkan masa panen atau memajukan masa panen dan sebagainya. Kemudian juga sekolah di desa-desa yang terpencil saat ini terhubung ke sumber daya pendidikan melalui laboratorium komputer yang tentunya didukung oleh internet. Warga dapat berinteraksi dengan pemerintah mereka secara lebih efisien melalui sistem online ya, tadi sudah disebutkan di bagian sektor pemerintahan. Kemudian masyarakat dapat mencari, membuat, dan juga mendistribusikan informasi melalui berbagai jenis media atau kita kenal sebagai multimedia. Dalam sektor pemerintahan, TIK meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan juga masyarakat, karena informasi dapat lebih mudah untuk diperoleh saat ini. Selain itu, TIK juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dengan adanya transparansi dari kegiatan pemerintahan yang dilakukan. Dapat juga meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, yaitu masyarakat dapat dilayani kapanpun dan dimanapun tanpa memandang jam buka kantor dan bahkan tanpa perlu datang ke kantor pemerintahan yang dibutuhkan. Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui internet, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan dengan benar. Tentunya ini pun harus diperhatikan ya, mana yang hoax dan mana yang berita yang dapat diverifikasi dari pemerintah. Kemudian peranan TIK berikutnya adalah hilangnya birokrasi yang selama ini seolah-olah menjadi penghalang bagi sebagian masyarakat dalam berhubungan dengan pemerintah, sehingga pelaksanaan pemerintahan pun menjadi lebih efektif dan efisien. TIK dan pemerintahan dikenal dengan istilah e-government. Tujuan pemanfaatan TIK dan pemerintahan adalah supaya layanan kepada masyarakat bisa menjadi lebih efisien. TIK juga dapat memberdayakan masyarakat karena dengan adanya infrastruktur yang e-government tersebut menjadi lebih mudah dan lebih cepat untuk mengakses informasi dari pemerintah. Selain itu, TIK juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintahan dengan sektor usaha dan industri sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya. Manfaat
khusus dari e-government yang dapat dirasakan oleh masyarakat antara lain adalah pelayanan yang lebih baik tentunya kepada masyarakat ya, karena informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor-kantor yang tentunya punya jam kerja tersendiri. Kemudian informasi juga dapat dicari oleh masyarakat dari kantor, rumah, dari manapun tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Dengan adanya e-government juga terjadi peningkatan hubungan nih antara pemerintahan, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, terutama dengan adanya keterbukaan ya. Saat ini kita masuk era transparansi pemerintahan dengan hadirnya e-government yang diharapkan tentunya hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik karena keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan juga kekesalan dari semua pihak. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah yang meliputi jumlah kelas, data murid, passing grade, dan sebagainya dapat ditampilkan sebagai data yang online seperti itu melalui website dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya. Kemudian pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien dapat dihadirkan dengan penggunaan e-government. Koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conference. Untuk Indonesia yang luas areanya sangat besar dan terdiri dari berbagai pulau dan juga perairan ya, hal ini tentu sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah saat ini dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi saat ini semua para pemimpin daerah itu harus terbang ke Jakarta untuk sebuah pertemuan yang hanya akan berlangsung 1 atau 2 jam saja. Tentunya ini menghadirkan efisiensi yang luar biasa pada pelaksanaan pemerintahan. Sehingga kesimpulannya dari kami kelompok 3, peranan teknologi informasi dan komunikasi teknologi informasi dan telekomunikasi ini juga menjadikan sudah membukanya banyak pekerjaan baru ya di dunia tenaga kerja. Efek negatifnya juga di sisi lain adalah menutup lapangan pekerjaan yang konvensional. Dan perkembangannya menimbulkan persaingan bahkan di dalam bidang TIK itu sendiri. Sehingga tidak heran adanya upaya-upaya pencurian teknologi saat ini ataupun upaya merusak teknologi komputer yang ada agar tidak dapat digunakan. Tentunya TIK ini adalah sebuah pisau yang bermata dua ya, mana yang akan kita gunakan baiknya atau negatifnya. Tentunya harapan kita dengan masifnya penggunaan TIK akan semakin mensejahterakan kehidupan manusia sambil mengurangi ekses negatif yang muncul dari penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi. Demikian presentasinya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan uraian dari kita kelompok 3. Mungkin dikembalikan lagi Mbak Mariam punya slide-nya. Jadi dari awal sampai akhir kita sudah menjelaskan tentang peranan teknologi informasi dan telekomunikasi di berbagai sektor. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tentunya kami mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang dalam kita pada terima kasih sebelumnya dan mau dan bermanfaat materi ini.